Assalamualaikum. Halo teman-teman semuanya. Gimana nih kabar kalian sekarang? Semoga kabar kalian sekarang baik-baik aja ya dan selalu jaga kesehatan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yesi Mulyani. Saya kuliah di Universitas Islam Syekh Yusuf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Prodi Manajemen. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila pada generasi Z. Sebelum saya membahas tentang tema itu, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan pengertian dari generasi Z, karakteristik generasi Z, timbulnya generasi Z, dan ciri-ciri generasi Z. Masing-masing saya akan jelasin satu-satu. Yuk buat semua teman-teman, tonton video ini sampai selesai ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari generasi Z. Generasi Z atau Gen Z disebut sebagai generasi yang lahir setelah generasi Y. Kumpulan orang yang termasuk ke dalam generasi ini adalah mereka yang lahir di tahun 1995 sampai dengan 2010. Generasi Z disebut juga dengan E-Generation, generasi net atau generasi internet. Mereka memiliki kesamaan dengan generasi Y, tapi mereka mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu, seperti nge-tweet menggunakan ponsel, browsing dengan PC, dan mendengarkan musik menggunakan headset. Apapun yang dilakukan kebanyakan berhubungan dengan dunia maya. Sejak kecil, mereka sudah mengenal teknologi dan akrab dengan gadget canggih yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kepribadian mereka. Generasi Z memiliki karakteristik yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Itu dia pengertian dari generasi Z. Jadi generasi Z itu kumpulan orang-orang yang lahir di tahun 1995 sampai dengan 2010. Yang kedua, saya akan menjelaskan karakteristik dari generasi Z. Nah, karakteristik generasi Z ini ada 6, masing-masing ke-6 itu mempunyai penjelasannya. Yang pertama, fasih teknologi. Arti dari ini, mereka adalah generasi digital yang mahir dan gandrung akan teknologi informasi dan berbagai aplikasi komputer. Mereka dapat mengakses berbagai informasi yang mereka butuhkan secara mudah dan cepat, baik untuk kepentingan pendidikan maupun kepentingan hidup kesehariannya. Yang kedua ada sosial. Arti sosial ini, mereka sangat intens berinteraksi melalui media sosial dengan semua kalangan. Mereka sangat intens berkomunikasi dan berinteraksi dengan semua kalangan, khususnya dengan teman sebaya melalui berbagai situs jejaring seperti Facebook, Twitter, atau melalui SMS. Melalui media ini, mereka bisa mengekspresikan apa yang dirasakan dan dipikirkannya secara spontan. Ketiga, ada ekspresif. Ekspresif ini mengartikan mereka cenderung toleran dengan perbedaan kultur dan sangat peduli dengan lingkungan. Yang keempat, ada multitasking. Multitasking ini, mereka terbiasa dengan berbagai aktivitas dalam satu waktu yang bersamaan. Mereka bisa membaca, berbicara, menonton, atau mendengarkan musik dalam waktu yang bersamaan. Mereka menginginkan segala sesuatunya dapat dilakukan dan berjalan serba cepat. Artinya mereka tidak menginginkan hal-hal yang bertele-tele dan berbelit-belit. Yang kelima, ada cepat berpindah dari satu pemikiran atau pekerjaan ke pemikiran atau pekerjaan lain, atau juga disebut dengan fast switcher. Yang keenam, ada senang berbagi. Nah, keenam itu adalah karakteristik dari generasi Z. Yang ketiga, saya akan menjelaskan timbulnya generasi Z. Timbulnya generasi Z ini dari kemajuan zaman yang menyebabkan komposisi penduduk tiap generasi akan berubah. Komposisi kelompok baby booms mulai menurun. Jika terkait dengan usia produktif dan komposisi angkatan kerja, maka jumlah kelompok generasi X dan Y yang terbanyak. Selain itu, mulai bangkit generasi yang mulai memasuki angkatan kerja yang disebut dengan generasi Z. Platform media sosial, baik generasi milenial maupun generasi Z, sama-sama pengguna media sosial. Akan tetapi ada perbedaan pilihan platform media sosial yang digunakan. Generasi milenial lebih banyak mempergunakan platform media sosial yang serius seperti Facebook, Twitter, dan LinkedIn. Sedangkan generasi Z lebih banyak mempergunakan platform media sosial yang menyediakan konten hiburan seperti Instagram, YouTube, dan TikTok.
Generasi Z merupakan generasi digital yang mahir dan gandrung akan teknologi, informasi, dan berbagai aplikasi komputer. Yang keempat, saya akan menjelaskan ciri-ciri dan karakteristik umum dari generasi Z. Jadi, ciri-ciri generasi Z ini, mereka sangat suka dan sering berkomunikasi dengan semua kalangan, khususnya jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Line, WhatsApp, Telegram, Instagram, atau SMS. Melalui media ini, mereka jadi lebih bebas berekspresi dengan apa yang dirasa dan dipikir secara spontan. Ketika platform seperti Facebook dan Twitter pertama kali keluar, milenial dan generasi yang lebih tua menggunakan tanpa memikirkan dampak. Seiring waktu, mereka menyadari bahwa mengumbar hidup di mata publik dapat dengan mudah menghantui mereka. Generasi Z telah belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut dan memilih platform yang lebih bersifat privasi dan tidak permanen. Generasi Z dikenal lebih mandiri daripada generasi sebelumnya. Mereka tidak menunggu orang tua untuk mengajari hal-hal atau memberitahu mereka bagaimana sih cara membuat keputusan itu. Nah, apabila terjemahkan ke tempat kerja, generasi ini berkembang untuk memilih bekerja dan belajar sendiri. Terbiasa dengan berbagai aktivitas dalam satu waktu yang bersamaan, misalnya membaca, berbicara, menonton, dan mendengarkan musik secara bersamaan. Hal ini karena mereka menginginkan segala sesuatu serba cepat, artinya mereka tidak menginginkan yang bertele-tele dan berbelit-belit. Generasi Z menempatkan uang dan pekerjaan dalam daftar prioritas. Tentu saja mereka ingin membuat perbedaan, tetapi hidup dan berkembang adalah lebih penting. Cenderung kurang dalam berkomunikasi secara verbal, cenderung egosentris dan individualis, cenderung ingin serba instan, tidak sabaran, dan tidak menghargai proses. Generasi Z ini benar-benar generasi pertama dunia digital. Smartphone dan media sosial tidak dilihat sebagai perangkat dan platform, tapi lebih pada cara hidup. Dilihat dari ciri-ciri sebelumnya bahwa generasi Z ini di berbagai negara telah lahir dengan adanya internet dan teknologi yang cukup maju. Di generasi ini juga mereka telah aktif menggunakan media sosial, sehingga perlu adanya pembatas kreasi dari kreativitas generasi ini. Dan pembatas ini adalah Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila inilah yang mulai luntur akibat terkikis globalisasi dan membuat semangat nasionalisme berkurang juga. Seperti kurang mencintai produk dalam negeri. Walaupun terkadang produk dalam negeri itu tertinggal jauh dalam kemajuan teknologi, tapi generasi ini sekarang lebih memprioritaskan uang dan pandangan orang lain terhadap mereka, sehingga terkadang mereka akan melakukan hal-hal yang sebenarnya merugikan secara tidak langsung. Mereka sering mengabaikan nilai-nilai Pancasila yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap orang. Sekarang saya akan membahas tentang pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila pada generasi Z. Sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang generasi Z. Dari penjelasan itu semua, jadi pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila pada generasi Z ini, generasi Z diminta terus melestarikan nilai-nilai Pancasila sebagai pondasi kehidupan berbangsa. Dengan merawat dan mengamalkan Pancasila, Indonesia akan bersatu serta berkembang dan maju. Menjaga Pancasila dapat dilakukan dengan berkarya dan berkreativitas. Sikap ingin tahu, percaya diri, banyak membaca, mau belajar, berpikir kritis, dan berkomunikasi dengan orang banyak. Itulah yang menjadi sukses dengan karya. Komunikasi harus turut menjaga persatuan bangsa. Caranya, komunikasi harus dibangun dengan konten positif, tidak menyebarkan hoaks, dan terpenting menjaga toleransi. Pancasila terbukti telah membimbing bangsa sejak kemerdekaan 1945 dalam menghindari berbagai cobaan terhadap upaya-upaya yang mengganggu persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut juga dengan NKRI. Nilai-nilai Pancasila wajib dilestarikan dan dijunjung tinggi bagi kaula muda, baik generasi milenial maupun generasi Z. Tujuannya agar bangsa Indonesia terus maju dan berkembang, serta tetap bersatu dalam menghadapi berbagai cobaan. Pancasila akan selalu dan tetap relevan kendati zaman terus berubah dan peradaban terus berkembang.
tidak terkecuali dengan perkembangan teknologi, di mana media elektronik dan sosial media membuat informasi sulit dikontrol dan timbul banyak hoax. Nilai-nilai yang terkandung pada 5 sila Pancasila ini menjadi semakin penting untuk dijunjung tinggi dan selalu menjadi landasan pemikiran Gen Z agar selalu berusaha memperkokoh persatuan demi menjaga dan merawat eksistensi. Generasi Z hendaknya agar terus merawat Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dan tuntunan hidup dalam keberagaman. Karena kekuatan dan inspirasi Pancasila itulah bangsa Indonesia dihormati dan disegani oleh bangsa lain. Saya yakin Pancasila itu keren. Generasi kita berutang budi kepada pendahulu yang telah menjadikan Pancasila sebagai ideologi. Menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam wadah negara Republik Indonesia, kita sebagai generasi penerus wajib melestarikan nilai-nilai Pancasila. Pancasila harus menjadi moral publik bangsa Indonesia. Pancasila berperan untuk mempersatukan seluruh elemen masyarakat. Untuk itu, semua pihak harus terus memperjuangkan dengan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Barangkali hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan materi maupun merugikan pihak-pihak tertentu dan kesalahan kata bahasa dari saya mohon maaf dan meminta kritik dan sarannya dari kalian, karena kritik maupun sarannya sangatlah penting untuk mengintrospeksikan diri saya untuk melengkapi materi ini. Sebelumnya saya berterima kasih banyak untuk yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.